Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu. Kita masih membahas buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab lampiran, yaitu bagian akhir dari buku ini. Ia berisi tentang beberapa hal yang diperlukan atau dibutuhkan oleh para orang tua ataupun ayah bunda untuk sebagai bahan untuk menyampaikannya kepada anak-anak. Ya, di antaranya adalah kisah-kisah ya. Kita sampai pada kisah Salman Al-Farisi. Ya, ini adalah kisah yang sangat inspiratif ya, yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, terutama di dalam kita katakan kegigihan dan ketegaran di dalam mencari kebenaran ya. Kita sampai pada kita katakan kisah yang diceritakan sendiri oleh pelakunya langsung, yaitu Salman Al-Farisi. Beliau bercerita tentang perjalanan beliau mencari hidayah ya. Yang pada awalnya kita jelaskan atau kita sampaikan bahwa Salman Al-Farisi ini adalah seorang boleh dikatakan bangsawan dia. Dia adalah seorang berkebangsaan Persia ya, dan berasal dari keluarga yang terpandang ya. Ayahnya adalah seorang kepala ataupun kita katakan ketua di kampungnya ataupun di tempatnya, dan dia adalah anak yang disayang oleh kedua orang tua. Bahkan ya orang tuanya sangat ya boleh dikatakan overprotective ya, sangat melindungi dan menjaga Salman Al-Farisi. Bahkan ia mengatakan, saya laksana ataupun layaknya seorang gadis yang dipingit, dan tugasnya hanyalah ya melayani ataupun menjadi pelayan ya api ataupun ya sesuatu yang disembah oleh kaumnya ya. Dia adalah pelayannya ya. Nah, demikian. Dan ya kita katakan bahwa sebelumnya bahwa ayahnya ini memiliki kebun yang luas, artinya ya seorang yang kaya raya, dan pada satu ketika ini tidak lepas dari kita katakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia garis hidup manusia, tidak ada yang tahu ya. Dan kita katakan proses seorang itu mendapatkan hidayah kadang-kadang melalui jalan yang berliku-liku ya, seperti yang terjadi pada Salman Al-Farisi ya. Satu ketika ya ayahnya sedang sibuk mengurus bangunan yang sedang dibangun, dan ia minta tolong kepada Salman untuk mengurus kebun. Nah, ini adalah kita katakan awal mula ya Salman tertarik kepada sesuatu yang dia lihat di luar ya. Sebelumnya beliau hanya berada di rumah. Nah, ya di tengah jalan dia cerita bahwa ia melewati satu kaum ya, yaitu kaum Nasrani sedang beribadah di dalam rumah ibadah mereka, dan Salman melihat ya ibadah mereka dan takjub ya, kagum terhadap ibadah kaum ini. Maka ia pun melihat dan menanyakan perihal mereka, dan hatinya berbisik pada saat itu, sungguh agama ini lebih baik daripada agama yang aku anut ya.
seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ya, yang tentunya yang agama-agama samawi, ya, itu lebih dekat nasabnya kepada Islam daripada agama non samawi, ya, agama Majusi, ya, yang dianut oleh kaum ataupun bangsa Persia, ya, itu bukanlah kita katakan agama samawi, ya. Ada nabi, rasul, kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Ya, tentunya ini lebih menarik ya bagi Salman daripada agamanya. Maka ia pun penasaran ya terhadap agama ini. Maka ia bertanya, ya, selama dia berada di dalam gereja itu, dia ataupun tempat ibadah itu, dia bertanya kepada mereka, dari manakah asal agama ini? Maka mereka menjawab, dari negeri Syam, ya, dari negeri Syam. Ya, Salman bercerita, setelah puas aku melihat ya ritual ibadah mereka, aku pun pulang ke rumah. Ya, ternyata ayahnya sudah mengutus seseorang untuk mencarinya. Ya, nah demikian. Dan ayahnya bertanya kepadanya, dari mana kamu? Bukankah tadi aku menyuruhmu untuk mengurus kebun? Maka Salman, ya dengan ya kita katakan kepolosannya pada saat itu, ia bercerita kepada ayahnya, ayah, aku bertemu sejumlah orang yang sedang beribadah di sebuah gereja, ya, di sebuah tempat ibadah, ya, yang bukan agama mereka ataupun agama ayahnya. Aku kagum melihat ritual agama mereka. Itu cerita Salman kepada ayahnya. Aku duduk bersama mereka hingga matahari terbenam, yaitu seharian. Aku mencurahkan isi hatiku kepada ayahku. Namun ayahku berkomentar, "Hai anakku, tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik." Maka Salman berkata, "Sekali-kali tidak. Menurutku agama itu lebih baik daripada agama kita." Maka sejak saat itulah ya ayahnya mengkhawatirkan dirinya. Sehingga saking khawatirnya, ya tentunya ayahnya sangat protektif terhadap Salman. Ya, saking khawatirnya ayahnya hingga ia memborgol kaki Salman dan mengurungnya di dalam rumah. Ya, nah demikian. Ya, agar tidak bisa lagi bertemu ataupun melihat ya ataupun datang kepada kaum tersebut. Ya, nah demikian kekhawatiran dari ayah Salman. Namun Salman tidak diam begitu saja atau tidak berputus asa. Rasa penasarannya ya mengalahkan ketakutannya kepada ataupun rasa takutnya kepada ayahnya. Maka aku pun mengutus, kata Salman, seseorang kepada orang-orang Nasrani itu untuk menyampaikan pesanku. Apa pesannya? Jika kafilah dagang kalian dari negeri Syam datang, itu jika ada kafilah dagang dari negeri Syam datang, maka beritahukanlah kepadaku. Ada rencana di dalam benak Salman untuk pergi ke negeri Syam dan ikut bersama rombongan kafilah dagang itu. Ya, demikian rasa penasaran seorang anak muda, apalagi anak muda. Nah, ini pelajaran ini satu kita katakan sisi psikologi yang perlu kita perhatikan, khususnya anak muda yang penuh dengan tanda tanya, dia masih mencari banyak jawaban dalam hidupnya. Maka para orang tua jangan mementahkan dan mematahkan rasa penasaran ya seorang anak ataupun anak kita. Ya, ladeni. Kadang-kadang juga ya kalau kita meladeni anak kecil ataupun seorang bocah, kadang-kadang kita juga kesel ya. Tapi sebenarnya itu adalah normal. Rasa penasaran anak itu sangat tinggi. Dan dia normalnya anak itu bertanya dan bertanya. Ya, ada sejuta pertanyaan yang ada dalam benaknya yang dia perlu jawabannya. Ya, walaupun jawaban itu sebenarnya bukan jawaban dari pertanyaannya. Tapi minimal para orang tua ya meladeni anak ketika anak itu bertanya. Jangan diabaikan atau bahkan melarang. Banyak orang tua yang ketika anaknya banyak bertanya, ini itu dia marah.
atau dia membungkam anak itu dengan mengatakan anak kecil jangan banyak tanya, atau kata-kata sejenisnya. Nah, ini akan rasa penasarannya tidak akan berhenti. Dia akan terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, nah ini salah satu kita katakan sisi psikologi anak yang perlu kita pahami. Ya, maka memang sebagai orang tua kita harus sabar meladeninya. Ya, meladeni pertanyaan anak. Ya, tidak melulu ya pertanyaan itu dijawab seperti yang ditanya. Tapi kita perlu memberikan jawaban. Ya, ataupun memberikan perhatian ataupun memberikan sambutan atas pertanyaannya itu. Ya, sebagian orang tua lebih memilih diam misalnya. Ya, anaknya bertanya sehingga anaknya yang kecewa. Dia pun pergi dan mencari orang lain untuk mencari jawabannya. Dia akan mencari orang lain untuk menemukan jawabannya. Ya, karena orang tuanya mungkin tidak respon. Ya, mungkin orang tua menganggap ini pertanyaan anak-anak ya. Masalahnya bukan pertanyaan itu pertanyaan anak-anak. Kita harus memahami anak itu juga, ya, psikologi anak itu, ya, yang penuh dengan tanda tanya dan rasa penasaran, dan itu yang terjadi pada Salman Al-Farisi, ya, seorang anak muda waktu itu, ya, bahwa ya kita katakan sikap ayahnya yang sangat protektif, ya, bahkan overprotektif terhadap dirinya itu tidak memupus rasa penasarannya, ya, tanda tanya yang ada di dalam hatinya, karena ia terus akan mencari jawabannya sampai-sampai ya seorang anak akan nekat untuk melakukan satu hal di luar dugaan ataupun perhitungan orang tua, dan itu banyak terjadi, ya, ketika ya dia berusaha untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan, ya, maka kadang-kadang anak itu nekat dia melakukan sesuatu. Nah, ini yang terjadi pada Salman juga. Dia sudah berencana ya untuk lari, pergi ke negeri Syam, ya, pergi ke negeri Syam untuk mencari jawaban atas tanda tanya yang ada di dalam hatinya. Maka dia berkata, jika ada kafilah dagang dari negeri Syam, beritahukanlah kepadaku. Ya, maksudnya adalah ia ingin pergi ke negeri Syam, ya, meninggalkan kampung halamannya. Maka satu saat datanglah para pedagang Nasrani dari negeri Syam. Maka mereka pun memberitahukannya kepadaku, kepada Salman. Maka aku kembali berpesan kepada mereka, jika pedagang-pedagang itu telah menyelesaikan urusan dan hendak pulang, izinkanlah aku bertemu mereka. Ya, izinkanlah aku bertemu mereka. Nah, maka ketika para pedagang itu hendak pulang, orang-orang Nasrani itu memberitahukanku. Lalu aku melepas borgol besi di kakiku, kemudian pergi bersama rombongan mereka hingga tiba di negeri Syam. Nah, ini ya kita katakan, ya kita sebutkan tadi ya, rasa penasaran anak itu perlu kita tanggapi. Ini satu pelajaran penting yang bisa kita petik di sini, ya. Ya, seorang anak, ya tentunya dia masih mencari, ya, banyak mencari. Ya, dia masih ingin menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut dalam pikirannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah zaman sekarang, kalau kita bicara zaman sekarang, ya, seandainya teknologi yang ada sekarang ada pada masa Salman dahulu, ya tentunya ya dia akan lari ke gadget ya untuk mencari jawaban seperti anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ada pertanyaan dalam benaknya, maka dia akan lari ke gadget. Ada media yang mereka bisa gunakan untuk itu. Ya, maka mereka akan buka Google, mereka akan buka YouTube untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Maka di sini orang tua ya juga memberikan perhatian, bimbingan ya dan pendampingan, ya, sehingga dia tidak salah mendapatkan jawaban begitu. Karena kalau dia cari jawabannya di Google, ya kita nggak tahu apa yang dia dapat, atau di YouTube kita juga nggak ngerti apa yang dia lihat, ya. Maka perlu para orang tua untuk memperhatikan ini, ya. Nah, demikian. Nah, hari ini anak-anak itu diam, ya, itu justru lebih berbahaya mungkin, ya, karena ada sesuatu yang disimpannya, disembunyikannya mungkin.
Ya mungkin kita lebih merasa aman ketika anak itu terbuka, dia mau cerita, ya dia mau berdialog, dia mau membuka komunikasi dengan orang tuanya. Yang susah adalah ketika anak itu diam, mencari jawaban sendiri. Nah demikian ya. Nah di luar sana ya tentunya kita tahu ya, semua orang berdakwah, ya kelompok-kelompok yang sesat juga berdakwah. Ya, dan anak-anak kita jadi objek dakwah mereka juga. Maka ini yang kita khawatirkan ketika anak-anak itu ingin mencari jawaban atas pertanyaannya. Nah, ini kisahnya ya. Salman akhirnya kita katakan betul-betul ya melaksanakan apa yang direncanakannya, yaitu pergi ke negeri Syam. Ini boleh dikatakan satu sisi pada anak, yaitu nekat. Anak-anak itu punya kenekatan, dan ini harus diketahui oleh para orang tua. Ya, kadang-kadang ketika dia ditekan, ya, ataupun dikekang, muncul sisi nekatnya. Ya, anak itu punya kenekatan kadang-kadang yang tidak diketahui oleh orang tua, dan orang tua baru mengetahuinya dan terkejut ketika mengetahuinya. Dan itu sering terjadi. Ya, seorang anak yang menunjukkan kenekatannya. Dan kenekatan anak ini seperti ya kita katakan pisau bermata dua ya. Ya kadang-kadang kenekatan itu tanpa pertimbangan begitu. Dan itu yang banyak terjadi. Kenekatan anak itu tanpa pertimbangan yang bijak. Karena dia masih anak-anak atau masih ya kita katakan masih remaja. Ya, mungkin pertimbangannya belum sematang pertimbangan orang dewasa. Nah, kenekatan yang kita katakan yang dilakukan ya dengan pertimbangan yang tidak bijaksana atau kurang bijak ya, nah ini berbahaya tentunya ya. Nah demikian, maka sekali lagi ya tentunya orang tua di sini ya harus ya terus memantau dan mendampingi anak di dalam ya kita katakan perjalanannya ya untuk menuju ya kedewasaan. Wallahu alam bisawab. Nah ini yang terjadi pada Salman Al-Farisi ya, sehingga ya ia pun, nah ini kita nggak tahu ya ujung ceritanya Salman akhirnya mendapatkan hidayah Islam ya. Ini kan kita pada saat itu ya Salman pun tidak mengetahui akan terjadi seperti itu. Tapi ini proses yang terjadi ya. Nah kita ingin mengambil satu faedah ya dari proses yang terjadi ini, khususnya yang berkaitan dengan ya dunia ya saat itu Salman remaja ya seorang anak remaja begitu ya. Nah demikian. Nah ini yang harus kita pahami dari kisah Salman ini ya. Nah demikian hingga akhirnya ya, dia betul-betul pergi dari rumahnya, meninggalkan kampung halamannya. Satu tindakan yang ya boleh dikatakan berani ya. Meninggalkan kemewahan, meninggalkan kemegahan, kekayaan, ya, hidup yang serba cukup, ya orang-orang yang menyayangi, ya. Karena ketertarikannya kepada sesuatu yang ia lihat ini lebih baik, ya. Nah, dan dia ingin mencari jawaban atas hal itu, ya. Nah, tentunya kita katakan ya bahwa apa yang dilihatnya baik ini belum tentu baik tentunya, ya. Nah, ini yang terjadi, proses terjadi. Beliau berpindah dari satu agama ke agama yang lain hingga akhirnya menemukan Islam. Itu jalannya. Ya, nah terkadang seorang itu untuk mendapatkan ya kebenaran dia harus melewati beberapa proses yang panjang untuk sampai ke situ. Ya, kita tahu kisah taubatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, tidak langsung ya kita katakan langsung menemukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada proses yang terjadi juga, transisi dari satu pemikiran atau mazhab kepada mazhab yang lain hingga akhirnya berlabuhlah menemukan ya kita jawaban yang sejati ataupun sesungguhnya, yaitu beliau betul-betul ya menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga kalau kita lihat kisah-kisah ya para pencari hidayah yang kadang-kadang harus terus belum sampai dia pada terminal akhirnya, dia terus mencari dan mencari ya
hingga akhirnya dia menemukan boleh dikatakan core-nya, yaitu intinya, ya, yang selama ini mungkin dia cari, ya, dia harus berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya, begitu ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apa artinya di sini? Itu Allah Subhanahu wa taala menilai ya kesungguhan dan kegigihan seseorang, kelurusan niat dan tujuannya. Ya. Nah, ketika seorang itu menghendaki kebenaran, maka Allah akan bentangkan jalan walaupun tidak langsung menuju kebenaran itu. Ya, ini adalah ujian yang Allah berikan kepada seseorang, pada hambanya. Ya, nah kita banyak dengar ataupun lihat kisah-kisah, cerita-cerita dari para ulama yang bertobat kemudian akhirnya menemukan manhaj yang benar ataupun manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu perjalanannya juga tidak mudah. Nah demikian. Setiap orang tentunya punya nasib yang berbeda. Ada mungkin yang dari kecil dia hidup di lingkungan yang memang sudah kita katakan baik ya, kondusif ya, sehingga ia berada tetap di jalurnya. Nah, ada di sana orang yang tidak seperti itu. Ya, perjalanannya, prosesnya untuk mendapatkan atau menemukan kebenaran itu tentunya lebih panjang lagi. Ya, lebih berliku-liku lagi. Ya, tentunya setiap kita katakan proses itu ada suatu hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya. Ya, ada orang yang susah, ya kita katakan mengalami kesusahan dan kesulitan di dalam menjalani proses itu. Nah, tentunya semuanya akan Allah nilai, ya. Tidak ada yang sia-sia dari usaha, ikhtiar, jerih payah yang kita lakukan untuk menemukan kebenaran. Bahkan semakin susah, semakin terjal jalannya, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya dalam perjalanan menuntut ilmu juga, ada yang susah, ada yang mudah. Ya, ada yang mudah, segala sesuatu ya kita katakan terbentang sehingga mungkin tinggal jalan melenggang. Nah, sebagian lainnya harus berusaha payah. Ya, penuh dengan ya kita katakan bahkan harus menangis darah. Ya, mengalami kesulitan dan kesusahan. Dan semuanya tentunya ya kita katakan ada penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kaedahnya mengatakan bahwa semakin berat perjuangan dan rintangan yang kita jalani, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Maka ketika berproses, baik itu menuntut ilmu, mencari hidayah, mencari kebenaran, dan lain-lain, ya, maka semakin besar juga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita melihat melongok kepada orang lain, wah dia enak sekali, mudah semuanya, dan sementara saya susah, harus berdarah-darah untuk mendapatkannya, kesulitan yang sangat untuk mendapatkannya. Ya, karena setiap jerih payah ya yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu kebenaran ataupun meraih satu kebenaran ataupun hidayah, itu adalah suatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti proses yang terjadi pada Salman ini. Ya, ia menunjukkan kesungguhannya dan Allah ya memberikan jalannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan baginya jalan itu. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, kemudian ia pun pergi ke negeri Syam bersama rombongan tadi tanpa pengetahuan ayahnya. Ya, tanpa pengetahuan ayahnya. Ya, hingga tiba di negeri Syam, ya, lalu aku bertanya, siapakah penganut agama ini yang paling utama? Siapa pemukanya, pemimpinnya? Ya. Nah, mereka menjawab, ya, seorang uskup di gereja, yaitu yang paling tinggi uskup yang memimpin gereja. Nah, demikian. Itu ya tentunya ini menunjukkan kecerdasan Salman ya. Bahwa ia adalah seorang pemuda yang cerdas. Ya, bahwa untuk bertanya dia perlu ahlinya gitu ya. Dan memang seperti itu di dalam fitrahnya, manusia akan mencari jawaban dari ahlinya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikir, ahli ilmu jika kamu tidak tahu.
Ya itu dan adalah satu fitrah, ya kita katakan suatu yang kita katakan sangat fitrah. Ya ketika kita ingin tahu jawaban atas satu pertanyaan, kita akan cari ahlinya tentunya. Ya kalau kita punya kendaraan, ada pertanyaan yang berkaitan dengan kendaraan yang kita miliki itu, tidak mungkin kita tanya kepada sembarang orang. Kita akan bertanya kepada mekanik, bahkan mekanik yang memang khusus, ya mungkin yang ahli di dalam menangani kendaraan kita. Bahkan merek kendaraan tertentu misalnya. Tidak sembarang bertanya kepada mekanik yang ada, tidak. Ya, nah seperti itu. Ini adalah hal yang normal sebenarnya. Itu yang terjadi pada Salman. Maka Salman bertanya, siapa yang paling utama di agama ini? Kedudukannya yang paling tinggi yang bisa aku tanya tentang agama ini. Ya, maka mereka menjawab, ya uskup di gereja. Maka aku pun menemui uskup tersebut dan berkata, ya aku menyukai agama ini. Aku ingin tinggal bersamamu sebagai pelayan, agar bisa belajar darimu, bisa juga beribadah bersamamu. Ya, nah memang kita katakan la yutlabul ilm bi rahatil jasad, ya. Tidak akan bisa dituntut ilmu itu dengan birohatil jasad, yaitu dengan bersenang-senang ataupun dengan bersantai lah kita katakan. Ya ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan, kesulitan, ya. Dan kalau kita lihat dan kita baca biografi para ulama di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, bukan ya kita katakan ya kita kata penuh dengan kenikmatan, kelezatan, bersenang-senang, enak-enak, tidak. Susah. Ya. Ada yang harus tidak makan selama ya seharian penuh ya untuk bisa tetap dapat tempat di majelis ilmu. Ada yang mengorbankan makanannya, ada yang mengorbankan ya kita katakan kenikmatan hidupnya untuk ilmu. Itu yang mereka lalui dulu. Ya, nah dan itulah ya kita lihat ya para salaf kita dahulu seperti itu di dalam proses mereka menuntut ilmu. Ya, bukan dengan bersantai-santai ya enak-enakan ataupun dengan rahatul jasad, ya. Dikatakan rahatul jasad itu artinya ya dengan tanpa effort yang besar begitu, ya. Ya duduk manis, ya bahkan bersantai-santai, ya seperti hari ini ya para penuntut ilmu yang offline, ya dengan enaknya dia bisa nuntut ilmu sambil berbaring, ya. Nah demikian. Kalau sebagian orang mengatakan motonya seperti ini, ya. Kalau bisa santai mengapa repot-repot begitu, ya. Nah, sebagian orang punya prinsip seperti itu. Nah, ini kan zamannya sudah maju, ngapain kita sibuk-sibuk, repot-repot, susah-susah. Artinya apa? Banyak penuntut ilmu hari ini nggak mau susah dia. Ini penyakit juga. Dan sunnatullahnya tidak seperti itu. Harus ada perjuangan, ya. Kalau kita lihat ulama kita yang mereka jadi menjadi seorang ulama kan begitu, ya. Nah itu tidak mudah. Mereka mengorbankan kadang-kadang waktu mereka, mengorbankan kesenangan mereka, ya, dan kenikmatan mereka untuk mendapatkan ilmu itu. Nah demikian. Dan ini yang dilakukan oleh Salman, yang menawarkan dirinya untuk tinggal menjadi pelayan, ya menjadi pelayan, ya di gereja itu, ya. Nah coba bayangkan ini ya, seorang anak boleh dikatakan bangsawan, terpandang, hidupnya enak, ya, dihormati, ya, segala sesuatu dilayani. Sekarang harus jadi pelayan, melayani demi untuk sebuah kebenaran, ya, demi untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Nah, anak-anak muda kita perlu kita katakan dimotivasi untuk punya semangat seperti ini. Ya, maka ada kata-kata gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Artinya apa? Anak-anak muda itu perlu kita ajak dialog, ya, komunikasi, ya, untuk ya menambah meningkatkan motivasinya, ya, menggantungkan cita-citanya
ya tinggi-tinggi untuk agar dia bisa menjadi sukses dan memberikan jalan baginya bahwa untuk meraih sukses itu, ya, meraih ilmu itu, ya perlu perjuangan, ya tidak bisa dengan enak-enakan, begitu ya. Nah demikian. Jadi pemuda itu perlu tujuan, motivasi, target yang ingin dia raih apa. Yang kedua, ya dia harus tahu bahwasanya untuk mencapai itu dia harus bersusah payah. Ya, nah demikian. Sehingga dia tidak tumbuh menjadi anak remaja yang manja, ya santai dan tidak mau susah. Nah ini penyakit para remaja hari ini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kisah ini bisa kita sampaikan kepada mereka, khususnya pada remaja ya, untuk meningkatkan motivasi bahwa seorang remaja itu harus punya tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk mencapai tujuan itu perlu proses yang panjang. Dan itu yang Allah ajarkan kepada kita, makhluknya. Allah mengajarkan kepada makhluknya, manusia terutama ya, satu proses yang harus dijalani untuk mencapai satu tujuan. Ya, seandainya Allah ingin dan berkehendak mau menciptakan manusia tanpa proses panjang, cukup kun fayakun, seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Nggak perlu proses panjang. Dalam perut ibu selama 9 bulan, ibunya menderita, kan begitu ya. Nah, harus lahir dari bayi, ya, bersusah payah, diurus oleh banyak orang, ayah bundanya, ya, dan segala proses panjang yang harus dilewati, menyusui selama 2 tahun, baru dia menjadi seorang manusia yang sempurna. Seandainya Allah mau, ya, semua proses yang sulit itu bisa saja di-skip istilahnya. Dan cukup Allah mengatakan kun fayakun, jadilah manusia. Nggak perlu proses itu membuat susah ayah bundanya. Ya, jadi nggak ada proses-proses seperti itu. Itu bisa, tapi Allah ingin mengajarkan kepada makhluknya bahwa perlu ya untuk menjalani proses itu. Ya, seorang melihat orang lain sukses misalnya, wah si fulan sukses. Ya, sebagai kita katakan pedagang ini, pedagang itu, bisnis ini, bisnis itu. Lalu orang-orang ingin menjadi seperti si fulan. Ingin sukses seperti si fulan, tapi mereka tidak melihat, ya, mereka hanya melihat suksesnya. Mereka tidak melihat proses, ya, hingga si fulan ini menjadi sukses. Ya, mereka hanya meniru, wah si fulan ini jualan ini, bisnis ini, wah dia sukses. Tapi mereka tidak melihat bagaimana perjalanan sukses itu. Ya, bagaimana kalau kita lihat orang-orang yang sukses, ya dalam hal dunia lah, kita bicara hal dunia dulu di sini ya. Mereka penuh perjuangan juga untuk mendapatkan kesuksesan itu. Ya, sebagian orang tidak melihat itu. Mereka melihat hasilnya bagaimana, bukan prosesnya bagaimana. Nah, demikian. Ya, kita juga melihat para ulama, wah saya ingin seperti si fulan, ulama fulan misalnya. Saya ingin seperti Ibnu Taimiyah misalnya. Contohnya ini ya. Ya. Tapi kita tidak melihat bagaimana proses yang harus dijalani susah payah oleh seorang Ibnu Taimiyah hingga ia bisa menjadi seorang Ibnu Taimiyah seperti yang dikenal oleh manusia hari ini. Bagaimana perjuangannya, pengorbanannya, mulai dari dia menuntut ilmu sampai ya kita katakan beliau wafat. Ya, beliau termasuk salah seorang yang dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Sebagai mujaddid ya, yang Allah utus ya, setiap 100 tahun Allah mengutus seorang untuk ya menjadi apa? Seorang mujaddid ya, begitu ya. Perubahan yang besar, mengembalikan manusia kepada sunnah dengan perjuangan yang luar biasa. Ya, dan ilmu yang luar biasa juga. Ya, karya-karya yang beliau tinggalkan yang bisa kita rasakan dan kita nikmati sampai hari ini. Ya, tentunya ini proses yang panjang. Ya, kita tidak bisa melihat Ibnu Taimiyah, wah, jadi Ibnu Taimiyah seperti itu. Ya, ini bukan itu bukan permainan sulap begitu ya, yang tiba-tiba muncul begitu, tidak. Prosesnya sangat panjang itu. Bagaimana beliau menuntut ilmu, bagaimana beliau ya menyebarkan ilmu, berdakwah, ya, dan pada akhirnya hari ini mungkin tidak ada orang yang tidak mengenal namanya. Bahkan orang kafir sekalipun mengenal nama Ibnu Taimiyah. Ya, nah demikian. Demikian juga Ibnul Qayyim.
dan sederetan para ulama lainnya yang ya kita sebut namanya hari ini. Kita sebut namanya hari ini. Mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi namanya masih disebut sampai hari ini. Ya, dan ya itulah yang akan kita bawa ya. Amal itu ya. Apa yang sudah kita torehkan untuk manusia ya, untuk umat manusia, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, itu yang terjadi pada Salman juga. Ia menjalani proses itu walaupun harus bersusah payah. Ia menawarkan dirinya untuk tinggal di dalam gereja sebagai pelayan. Kalau sekarang kalau di masjid namanya marbot kan begitu ya. Melayani agar bisa belajar. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini satu contoh ya dari sahabat Nabi yang sudah kita jelaskan kisahnya sebelumnya. Bagaimana Abu Hurairah mengorbankan kenikmatan dunianya. Tidak seperti kaum muhajirin yang sibuk dengan perniagaannya. Tidak seperti kaum Ansar yang sibuk dengan kebunnya. Kalau mau Abu Hurairah juga bisa meniru mereka. Ya, nah meniru sahabat-sahabat muhajirin yang punya bisnis di kota Madinah, punya perniagaan, atau meniru para sahabat-sahabat Ansar yang punya kebun. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Ya, ini kita katakan suatu yang akan dirasakan nanti ya, bukan pada saat itu. Abu Hurairah pun tidak mengetahui bahwa namanya adalah nama yang paling banyak disebut. Karena meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang paling banyak. Walaupun menyertai Nabi mungkin tidak sepanjang, sangat singkat, tidak sepanjang sahabat-sahabat yang lain. Ya, maka apa kata Abu Hurairah ketika ia ditanya mengapa? Umar bertanya kepadanya, mengapa engkau banyak sekali menyampaikan hadis? Ya, maka Abu Hurairah menjelaskan bahwa saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin mereka sibuk di pasar. Sahabat-sahabatku dari kalangan saudara-saudaraku dari kalangan Ansar sibuk di kebun. Sementara aku Abu Hurairah menyertai Nabi dengan makanan sekedar mengganjal perutku. Aku bisa duduk di majelis yang tidak mereka bisa duduk di situ. Dan aku bisa menghafal, aku bisa mendengarkan dari Nabi apa yang tidak bisa mereka dengar dari beliau. Nah demikian. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu proses yang dijalani oleh Abu Hurairah yang meninggalkan mungkin banyak hal yang mungkin ya kalau kita lihat ya sekarang lah kita lihat teman-teman kita, para pedagang ingin jadi pedagang, yang ini ingin jadi ini, ya, lihat itu ingin jadi itu. Maka seorang itu harus fokus kepada tujuan hidupnya. Apa sebenarnya yang dia ingin lakukan di dunia? Itu akan terjawab nanti sesudah mati tentunya. Bukan sekarang. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Paling banyak. Ya, paling banyak daripada Abu Bakar dan Umar sekalipun, ya, yang menyertai Nabi dari Mekah sampai di Madinah, bahkan sering bersama Nabi. Ya, Abu Hurairah begitu singkat tapi luar biasa. Nah demikian, ya, dan itu yang beliau petik sesudah beliau wafat, ya. Nah demikian, tidak ada orang yang tidak kenal riwayat Abu Hurairah, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi di sini Salman ya menawarkan dirinya menjadi pelayan ya, agar bisa belajar ya. Coba lihat, mengorbankan ya kenikmatan sedikit kenikmatan untuk sesuatu yang tinggi, yang jauh ke depan. Itulah orang yang bijaksana, orang yang bijak, orang yang pintar. Ya, dia bisa melihat ke depan. Ya, tidak ya ingin memberikan kepuasan sesaat bagi dirinya. Kenikmatan sesaat, tapi mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Tidak. Orang yang bijak tidak seperti itu. Kalau kita lihat, Ibnu Taimiyah mengorbankan banyak kenikmatan hidup. Dan para ulama-ulama terdahulu, ya, harus bersusah payah. Apakah mereka kurang beruntung? Karena mereka tidak nyaman, tidak enak hidupnya seperti banyak orang. Enggak. Kalau kita memandangnya seperti itu, kita keliru.
Ya, apa yang didapat oleh Ibnu Taimiyah hari ini adalah karena perjuangan berat dan kerasnya dahulu ketika beliau masih hidup. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah artinya apa? Anak-anak itu, terutama anak remaja, harus ditanamkan juga untuk bisa berkorban, mengorbankan. Ya, anak sekarang kan maunya enak saja begitu ya, nggak mau berkorban, apalagi mengorbankan kenikmatan. Itu paling pantang bagi mereka hari ini, anak-anak muda itu. Ini masalah sebenarnya. Ya, maka perlu mereka diceritakan kisah-kisah seperti ini supaya mereka punya gambaran dan inspirasi dari ya para remaja dahulu begitu ya. Ya, atau juga dari kisah-kisah yang belum jauh lah ya. Nah, demikian para ulama, ya mungkin ulama-ulama terkini. Ya mungkin bisa kita sampaikan kisah-kisah itu kepada mereka. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Nah, maka uskup itu pun berkata, kalau begitu masuklah. Ya, karena ini tidak memberatkan ya, menawarkan diri jadi pelayan, khadim, maka diterima tentunya ya, tidak merugikan. Ya, maka ia pun berkata, masuklah, silakan. Maka aku pun masuk ke dalam gereja itu dan tinggal bersamanya di gereja itu. Ya, nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Nanti akan kita lanjutkan kisahnya ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya tentunya kita akan mengambil faedah-faedah sisi-sisi lain dari kisah ini ya, yang mungkin antum sudah sering mendengarnya. Tapi kita ingin melihat kisah ini dari banyak sisi ya, bukan dari satu sisi saja. Kita ingin mengambil faedah dari seorang pemuda remaja yang bernama Salman Al-Farisi. Dan sekaligus ingin mengetahui juga bagaimana sebenarnya remaja itu. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Al-Ustaz menjelaskan kisah Salman Al-Farisi yang mudah-mudahan mungkin untuk para orang tua bisa menyampaikannya kepada anak-anak dan bisa mengambil ibrah yang dapat diberikan kepada anak-anak kita. Nah, baik, untuk selanjutnya kami buka atau kami ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Alhamdulillah sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Nah, yang pertama Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya termasuk mungkin orang tua yang tidak terlalu tinggi dalam mengenyam pendidikan. Sehingga pada saat ini ketika anak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang layaknya anak kecil banyak bertanya, sering saya bingung mencari jawabannya. Ya mohon nasihatnya atau kiat-kiatnya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak tersebut dengan baik. Ya. Nah, Ya pertama ya, ketika anak bertanya, kadang-kadang pertanyaan itu di luar dugaan. Ya, dan tidak spontan juga kita bisa memberikan jawabannya. Harus mikir lama dulu ya. Nah, dalam hal ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Satu, jangan dimentahkan itu. Ya, dengan perkataan, kamu anak-anak jangan banyak tanya. Karena kadang-kadang, atau kita dingin, ya, diam dan dingin menanggapinya. Sehingga terkesan bahwa kita tidak mempedulikannya. Nah, atau kita memberikan jawaban yang ya sebenarnya membuat dia marah begitu ya. Nah, artinya kita main-main kan begitu ya, tidak dia serius. Kadang-kadang anak itu bertanya serius dan dia tahu kita jawabnya main-main, ini kan nggak serius menjawab pertanyaannya. Nah, hindari hal itu, 3 hal itu. Artinya kalau kita tidak menemukan jawabannya hari itu, saat itu kita bisa memberikan janji pada anak itu. Ya, artinya apa? Ya tentunya ini untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk menemukan jawabannya kan begitu, atau bagaimana cara menjawabnya kan begitu ya. Nah, ya kita misalnya ya menyabarkannya nanti ya gitu ya. Ayah akan cari jawabannya atau seperti itu ya. Nah, artinya setelah itu bisa kita bisa kita teliti pertanyaannya itu kan begitu ya. Kira-kira jawaban apa yang harus diberikan kepada anak tersebut. Nah, demikian ya. Nah, kita sebutkan sebelumnya bahwa ada di sana cara ya. Sebenarnya cara ini cara yang baik juga, yaitu namanya uslubul hakim ya. Dalam ilmu balaghah disebut uslubul hakim, yaitu memberikan jawaban yang
itu bermanfaat bagi penanya bukan dari jawaban dari pertanyaannya, kan begitu ya. Nah, seperti Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an ya tentang orang-orang yang bertanya kepada Nabi tentang hilal ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Allah memberikan jawaban bukan jawaban dari pertanyaan itu, tapi perkara lain yang lebih penting, kan begitu. Tapi berkenaan dengan jawaban dengan pertanyaan itu, ya kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan bahwa hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan tanda waktu bagi ibadah pelaksanaan ibadah haji, kan begitu ya. Nah, itu namanya uslubul hakim. Tapi kan ini tidak semua orang tua ya bisa berpikir sebijak itu, kan begitu ya, secepat itu juga. Lalu bisa memberikan jawaban ya seperti itu. Ya. Nah, ya maka ya jangan dimentahkan, jangan dihardik juga, dilarang, kan begitu ya. Jangan banyak bertanya, itu justru berbahaya, kan begitu ya. Atau kita ogah-ogahan atau tidak serius menanggapinya. Ya, memberikan jawaban asal-asalan, kan gitu ya. Ya, kasih jawaban ya yang yang bisa memuaskan hatinya, kan begitu. Walaupun itu kadang-kadang perlu waktu. Dan itu harus jadi perhatian ketika dijanjikan, ya kita cari referensi, kan gitu ya. Nah, belajar-belajar juga. Itulah kewajiban orang tua, begitu ya. Ya memang itulah tugas pendidik. Ya, cari-cari jawabannya dan dikasih jawabannya, kan gitu ya. Atau dengan cara uslubul hakim tadi ya. Beri jawaban yang lebih dia perlukan sebenarnya daripada jawaban dari pertanyaannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, memang kondisinya seperti tadi dua jawaban saja ya. Iya. Jangan dihardik atau satu lagi jangan dianggap bercanda. Iya, jangan dianggap bercanda. Jadi harus serius dijawabnya ya jika seperti ini dari penanya. Nah, baik. Syukuran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya dia ada pertanyaan Ustaz dari Sri yang berada di Morowali. Assalamualaikum ya Ustaz, bagaimana cara anak balita ketika mendidik anak balita, karena ketika mereka bermain sering memukul temannya Ustaz. Nah, seperti itu pertanyaannya. Ya. Ya, ini sebenarnya perlu diperhatikan oleh para orang tua ya. Ya. Manusia lahir dengan banyak sifat di bawahnya, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang itu lahir dengan membawa sifat-sifat yang buruk. Sebagian lahir dengan membawa sifat-sifat yang baik, kan begitu ya. Seperti seorang sahabat yang dikatakan kepadanya, engkau memiliki dua sifat yang disukai Allah, yaitu apa? Sabar dan santun. Ketika ia bertanya, apakah ini sesuatu yang aku bawa lahir atau sesuatu yang aku dapatkan sesudahnya, maka Nabi mengatakan itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ataupun Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepadanya dari lahir. Artinya sifat-sifat mulia ada yang memang dibawa dari lahir dan ada yang didapatkan dengan melatih diri untuk mendapatkannya, kan begitu ya. Jadi artinya sebaliknya ya, mafhum mukhalafah dari hadis itu adalah kalaulah ada sifat baik, nah di sana ada sifat buruk juga yang dibawa oleh seseorang dari lahir. Nah, ini kewajiban orang tua sebenarnya mencermati gelagat anak, begitu ya. Mencermati gelagat anak. Kalau ada hal-hal yang negatif pada anak yang itu sudah ada sejak lahir, maka harus diperhatikan untuk bisa dirubah dari awal, dari sejak dini, begitu ya. Nah, misalnya anak ada kecenderungan apa? Anak ini malas misalnya, bawa sifat malas lebih daripada yang lainnya, kan begitu ya. Nah, maka ini perlu kita katakan di terapi ataupun diatasi sejak dini, begitu. Nah, itu tentunya kewajiban orang tua. Orang tua tentunya lebih paham dan tahu tentang anak-anaknya, kan begitu ya. Nah, ketika ada potensi suka berbuat zalim, menganiaya ya, mengintimidasi, dan itu mungkin bukan diajari ya, maka perlu dicari tahu satu apa sebabnya. Kalau misalnya ya orang tua tidak ada mengajari seperti itu ya, mungkin tidak ada orang tua yang mengajari buruk seperti itu, kan begitu ya. Kebangetan itu kalau orang tua yang ngajari, kan itu pukul si fulan.
Itu yang buruk orang tuanya sebenarnya. Dan tidak ada pengaruh dari luar misalnya, dari lingkungan. Ya, tapi anak punya kebiasaan itu. Maka ini mungkin maka kita katakan tadi mungkin sesuatu yang dia bawa dari lahir. Ya, dan tidak ada yang tidak bisa dirubah. Kita sudah belajar di dalam bab kitab ensiklopedia akhlak salaf ya. Ya bahwa tidak ada akhlak yang tidak bisa dirubah. Bisa dirubah ya, bagaimanapun itu. Ya, hanya saja ada orang yang sungguh-sungguh ingin merubahnya, ada yang memang tidak mau dan merasa nyaman dengan akhlak yang buruk itu. Nah, demikian. Dan mungkin juga karena faktor pendidikan orang tua kan begitu ya, yang membiarkan itu, pembiaran dari kecil itu akan menyebabkan ya kita katakan musibah bagi anak itu ketika dia sudah dewasa. Ya, mau tidak mau akan dikatakan ini namanya anak salah asuhan istilahnya ya. Salah asuhan ya, dari kecil dia memang tidak diperhatikan oleh orang tuanya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adanya pembiaran itu sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Anak yang memang biasa seperti itu ya, ketika dewasa akan muncul dia. Ya, ada kecenderungan menzalimi orang ya, menganiaya orang ya, hal-hal yang buruk yang ada pada dirinya itu akan muncul pada ketika dia dewasa nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bagaimana jika keadaannya terbalik? Misalkan mungkin kami alami juga ke anggota, ke kakaknya, ke orang tuanya itu sangat mudah sekali memukul, bahkan dengan tidak pakai perasaan mukul. Tapi kepada temannya dia baik sekali gitu. Apa ini bentuk perhatian atau bagaimana? Ya, maka cari sebabnya. Ya, cari sebabnya. Mungkin kurang perhatian. Biasanya seperti itu. Atau diperlakukan tidak adil. Iya, tidak adil. Atau satu kebiasaan yang dibiarkan pada dirinya. Ya, nah, misalnya anak terlalu dimanja, ya tiba-tiba tidak dimanja, dia akan muncul seperti itu. Ya, maka dalam mendidik itu perlu balancing sebenarnya. Dalam Islam juga ada targhib dan tarhib kan begitu ya. Kadang-kadang manusia perlu targhib, kadang-kadang juga satu sisi perlu tarhib gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya cari tahu juga sebabnya kenapa dia bersikap seperti itu. Mungkin ya kurang perhatian atau perlakuan yang tidak adil dari orang tua ya. Misalnya dia mukul saudaranya, mungkin dia merasa ya. Kadang-kadang orang tua di sini tidak merasa ya. Ya, bahwa dia berlaku tidak adil kan gitu ya. Nah, perlu koreksi diri kan begitu ya. Mungkin ada satu ketidakadilan yang terjadi terhadap anak-anak ini sehingga mereka berlaku seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Dan ya anak-anak itu tadi kita sebut ya, satu sisi anak-anak dan remaja apa itu? Nekat. Ya, kalau kita kenekatan itu ada pada anak. Ini nekat ini kan ada dua sisi juga ya, positif dan negatif. Kenekatan yang positif, kenekatan yang negatif. Tapi karena anak itu kurang pertimbangan, kadang-kadang kenekatannya itu negatif kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti nekatnya ya anak-anaknya Yakub untuk mencelakakan saudaranya. Siapa? Yusuf. Ya. Ini tergolong tindakan yang nekat dari mereka kan begitu ya. Dan membohongi ayahnya dengan darah serigala yang dilumuri pada pakaian Yusuf. Ya, nah demikian. Ya ini suatu yang ya tentunya ya kita katakan ini menunjukkan satu sisi pada anak yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Ya, nah demikian. Apalagi anak sekarang ya. Mungkin kenekatannya lebih gitu ya. Ya, atau kenekatannya lebih ngawur lagi, kengawurannya lebih lagi kan gitu ya. Nah, maka ini harus diperhatikan oleh para orang tua. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin tadi kurang perhatian saja atau ketidakadilan yang dia lihat ya, atau mungkin juga ada pengaruh dari luar. Ya, dia tiru anak orang lain yang suka melakukan seperti itu kan gitu ya. Ya, coba cari tahu sebabnya dulu kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Ibu Sri yang berada di Morowali. Dan selanjutnya di pertanyaan Ustaz. Ustaz, anak saya mau menginjak usia SMA dan dia minta nanti ketika sudah SMA untuk diberikan HP untuk pribadinya. Nah, apakah tepat
ketika hal tersebut kita berikan pada usia SMA. Dan kami sambung dengan pertanyaan yang lainnya, yang terkadang jika melihat orang tua lain serasa mudah mendidik anak menjadi baik, tapi kenyataannya kami mendidik anak terasa sulit agar menjadi baik. Ibaratnya ketika melihat orang lain, dalam hal ini rumput tetangga lebih hijau. Nah, Iya, tadi kita sebutkan setiap kesulitan yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita jalani dalam suatu proses kebaikan ya, ataupun melaksanakan kewajiban mendidik di sini. Ada nilai di situ ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hiburan bagi kita sebenarnya. Tidak usah melihat orang lain ya. Ada satu kata-kata yang perlu kita tegaskan di sini ya. Ya, kita juga tidak perlu menghadirkan hidup orang lain dalam hidup kita kan gitu ya. Jika kadang-kadang kita menjadi kurang bersyukur atau dada dipenuhi hasad yang negatif kan begitu ya. Dan kadang-kadang justru kita menghancurkan diri kita sendiri ya, karena setiap orang berbeda kan begitu ya, tantangannya berbeda. Kita mendidik anak dengan orang lain mendidik anak mungkin berbeda. Kita lihat wah si fulan kayaknya lurus-lurus saja atau mudah saja gitu ya, tanpa rintangan. Saya ini kok susah ya, kita nggak perlu mengeluh ya, kita nggak perlu mengeluh karena setiap jeripaya yang kita keluarkan ya itu akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin ya berat satu kita katakan amal ya, ibadah yang kita lakukan, maka semakin besar juga ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada ungkapan yang menyebutkan inna idzamal bala ya, inna idzamal jaza min idzamil bala kan begitu ya. Nah, sungguhnya besarnya pahala balasan itu juga berbanding lurus dengan apa? Dengan bala, besarnya bala ujian yang kita hadapi ya. Nah, demikian. Maka nggak perlu mengeluh dan tidak perlu melihat ke kanan dan ke kiri kan begitu ya. Ya, coba kita fokus ya dan luruskan niat ya, dan tetaplah pada tujuan. Nah, ya, kita tujuannya apa sebenarnya? Ya, hidup ini kan pasti ada tujuannya kan begitu ya. Maunya kita apa sih sebenarnya? Ya, maunya kita apa? Nah, maka kita perlu belajar ya dari kisah-kisah, termasuk ini kisah Salman ya. Salman betul-betul tujuannya fokus pada tujuannya, yaitu apa? Mencari kebenaran. Akhirnya, walaupun panjang perjalanannya dan susah, nggak mudah, jatuh bangun. Ini kan belum selesai lagi kisahnya. Ya, jatuh bangun. Ya, artinya harus melewati banyak onak dan duri. Ya. Bukan perkara yang mudah untuk dilalui oleh seorang anak muda. Tapi apa yang terjadi endingnya Allah kasih jalan itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, maka ya bersabar, terus kita fokus dan ya kembalilah kepada tujuan hidup sebenarnya ya. Ya, kita sebenarnya mau apa ya? Kita ingin keberhasilan tentunya mendidik anak. Ya mungkin tidak instan. Ya, hari ini kita berjibaku lalu kita lihat hasilnya, enggak. Nanti ya. Ya, banyak kita lihat ya orang-orang yang sukses mendakwai keluarganya satu demi satu, akhirnya mereka mengenal hidayah semua. Perjalanannya panjang. Sebagian mungkin enggak seperti itu, mudah saja. Enggak pakai ngomong tiba-tiba ya sudah ikut ngaji semua kan begitu ya. Ya kita nggak bisa ngelihat seperti itu. Wah, saya sudah susah payah harus ini bertempur berdarah-darah istilahnya. Baru itu pun belum lagi kan begitu ya. Nah, ya itulah dia. Ya, mungkin yang harus kita jalani dan setiap jeripaya itu ada nilainya. Ya, itu yang membuat kita terhibur dengannya kan begitu ya. Setiap jeripaya itu ada balasannya. Nggak di dunia, nanti di akhirat. Coba lihat jeripaya Ibnu Taimiyah berjuang. Ya, mungkin selama hidup beliau tidak menikmati itu. Ya, tidak menikmati ya apa yang beliau lakukan itu, ya. Nah, demikian. Tapi setelah wafat ya, mungkin dia apa namanya? Kalaulah seandainya kita berandai-andai ya, tapi ini baik ya. Ibnu Taimiyah hidup sekarang dia pasti menjadi orang yang paling bahagia mungkin ya. Imam Bukhari hidup sekarang dia adalah menjadi orang yang paling bahagia. Dengan apa? Dengan apa yang sudah dia lakukan dahulu di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.